Kurang lebih 4 tahun yang lalu saya menginterview Pak Faisal Djumadi, CEO Pos Indonesia yang waktu itu baru setahun menjabat sebagai CEO. Dan beliau bicara banyak tentang rencana beliau mentransformasi PT Pos Indonesia. Masuk ke dalam industri finansial, logistik, kemudian juga kurir, dan bahkan properti. Pada saat itu banyak yang apresiasi karena apa yang beliau sampaikan sangat konkret, sangat detail, sangat rinci, dan meyakinkan. Tapi di saat yang sama juga banyak yang meragukan, emang bisa perusahaan udah setua begitu, tersebar di seluruh Indonesia yang seribet itu, bisa bertransformasi. Nah hari ini, ya, hampir 4 tahun kemudian, Pak Faisal Djumadi hadir kembali di sebelah saya, dan kita akan kupas tuntas apa yang sudah terjadi dalam 4 tahun terakhir. Dan ini yang menarik adalah, apa sih yang dia lakukan sehingga yang tadinya Pos Indonesia rugi, sekarang udah untung lebih dari 700 miliar rupiah. Yuk kita cari tahu. Pak Faisal, terima kasih kehadirannya kembali di podcastnya saya. Terima kasih Mas Indra. Udah lama kita nggak ketemu. Anjay, kangen nih saya. Iya, sama, saya juga kangen. Dan saya amazed banget ketika hampir 4 tahun yang lalu ngobrol dengan Bapak, terus ngelihat visinya Bapak ya terkait dengan PT Pos Indonesia. Yang benar Pak, banyak orang yang sanksi. Jujur sih termasuk saya sih Pak. Emang bisa ya gitu. Cuman bedanya mungkin kalau saya tuh husnuzon Pak. Bisa lah, paling lihat semangatnya Pak Faisal gitu. Nah sekarang kan sudah mulai kelihatan Pak. Hasilnya seperti apa. Yang tadinya rugi jadi untung 767 miliar. Betul ya Pak ya? Iya betul. Nah ini pertanyaan pertama nih, gede pertanyaan Pak. Apa yang terjadi Pak dalam 4 tahun terakhir? Kok bisa membalikan keadaan? Turnaround itu beneran kejadian. Itu ceritanya gimana Pak? Ya. Terima kasih Mas Indrawan. Jadi ini terus terang aja. Jadi podcastnya Mas Indrawan 4 tahun yang lalu itu banyak membuat saya berpikir gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Mas Indrawan itu surprisingly tidak saya pikirkan waktu itu. Nah, jadi pertanyaan itu justru membuat saya berpikir, oh iya ini yang belum pernah saya pikirin. Jadi harus saya pikirin gitu ya. Anyway, jadi waktu itu saya sampaikan kita akan melakukan 7 transformasi gitu ya. Transformasi bisnis, transformasi product and channel, transformasi proses, teknologi, human capital, organisasi, dan culture gitu ya. Nah, waktu itu kenapa harus paralel 7 transformasi? Karena memang saya melihat asesmen saya waktu itu ini nggak mungkin dikerjakan serial. Terlalu lama. Jadi harus paralel gitu ya. Nah, sehingga saya harus punya ukuran juga gitu ya. Bagaimana nih transformasi ini disebut sukses apa hanya financial performance? Enggak. Jadi akhirnya terus terang aja saya ngambil dari Microsoft. Jadi Microsoft melakukan transformasi dan mengukurnya dengan menggunakan 6 variabel, Mas. 6 variabel. Jadi saya karena kantor pusat di Bandung saya singkat ACEP. Hanya adaptability. Adaptability, oke. Kedua customer satisfaction, gitu ya. Ketiga cost efficiency, keempat competitiveness, nah gitu ya. Itu A, C, C, C ya. Kemudian E-nya employee satisfaction, yang kelima, yang keenam productivity. Jadi itu 6 variabel. Yang kalau itu otomatis setiap variabel ada indikator-indikator ya. Misalkan competitiveness itu dilihat dari market share. Otomatis productivity, revenue per jumlah karyawan dan seterusnya gitu ya. Jadi saya tetapkan 6 variabel, 1 variabel 3 indikator, jadi ada 18 indikator. Itu semua harus menunjukkan perbaikan. Kalau 6 variabel tidak menunjukkan perbaikan, berarti transformasi kita gagal. Gitu. Jadi sebetulnya performance financial hanya salah satu saja ukurannya yang disebutkan Mas Indrawan tadi. Percuma performance-nya bagus, tapi customer tidak satisfy, customer tidak happy ya, salah juga. Dan tidak mungkin customer happy kalau employee tidak happy. Nah, gitu kan. Jadi semua berhubungan ini, semua. Dan tidak mungkin financial performance bagus kalau market share kita nggak naik. Nah, dan seterusnya. Jadi ini 6 variabel ini memang terhubung satu sama lain. Saya benchmark ke Microsoft.
Jadi 7 transformasi saya ukur dengan menggunakan 6 variabel. Gitu. Ternyata Microsoft itu orang Sunda juga ya Pak ya? Iya, Acep makanya juga. Acep, betul. Singkat. Nah, dan saya konsisten. Jadi mengukur itu tiap 3 bulan sekali saya ukur. Jadi Acep itu 3 bulan sekali kita ukur. Dan kita laporkan tentu ya. Kita melaporkan, sebetulnya tiap bulan kita harus melaporkan ke Kementerian BUMN. Jadi program transformasi yang sudah kita submit, itu dilakukan apa tidak. Jadi kan ada 2 itu anunya Aura. 1, setiap program harus aktivitasnya tercapai atau tidak gitu ya. Yang kedua impact, kan ada yang impactnya financial, ada impactnya ukuran operasional, macam-macam lah gitu ya. Jadi itu harus dilaporkan tiap bulan. Tapi tiap bulan? Tiap bulan. Tiap bulan. Oh, tiap bulan? Tiap bulan harus lapor ke Kementerian BUMN. Jadi karena diminta memang oleh Kementerian BUMN, program transformasi setiap BUMN harus dilaporkan ke Kementerian. Tapi tiap 3 bulan Acep ini saya ukur. Gitu. Nah, jadi di awal-awal tentu merah semua. Karena baru begitu ya. Tapi itu konsisten, kita ukur dan kita monitor gitu ya. Nah, kemudian saya juga secara disiplin melakukan rapat direksi ya, tiap hari Selasa. Itu cara saya untuk mendisiplinkan seluruh senior leader. Tiap minggu, tiap hari Selasa itu secara bergantian, senior leader mempresentasikan program dan KPI-nya. Gantian, jadi hari Selasa ini tim bisnis, Selasa depan tim operasi, Selasa depan tim enabler, saya sebut enabler, human capital, keuangan itu saya sebut enabler. Selasa depannya lagi tim digital, terus gitu. Jadi setahun saya punya 52 meeting. Untuk laporan ya? Jadi saya libatkan senior leader, yang kita sebut dengan senior leader itu adalah BOD-1 dengan BOD-2. Jadi BOD dan senior leader tiap minggu kumpul untuk mereview semua program. Secara disiplin konsisten, mau hujan, mau panas, mau sibuk, mau nggak sibuk. Selasa saya hanya minta 1 minggu sekali ketemu. Sisanya terserah. Saya bebaskan. BOD, senior leader, terserah kamu. Gimana caranya atau mau kemana, nggak usah izin, saya bilang gitu. Wah, gitu. Tapi Selasa harus hadir gitu ya. Itu yang saya tetapkan. Kemudian 3 bulan sekali kita bikin namanya Rapim, rapat pimpinan. Jadi seluruh EVP regional, pimpinan regional saya undang termasuk BOD. Kita review Acep tadi. Untuk menentukan yang merah mana, terus 3 bulan kita mau ngapain, supaya Acepnya hijau gitu kan. Gitu terus Pak. Jadi saya punya 52 kali radir, 4 kali Rapim. Dan itu dalam setahun. Jadi konsisten, persisten, disiplin, itu saya anggap sebagai kunci suksesnya. Sehingga lama-lama kelamaan ya memang tidak seperti membalik tangan. Perlu keringetan, perlu malam-malam terbangun keringat dingin gitu ya. Itu tapi alhamdulillah akhirnya dengan berjalannya waktu, satu persatu program dijalankan, satu persatu impact-nya menghasilkan mulai kelihatan. Sehingga akhirnya setelah tahun keempat ya 2024, alhamdulillah semuanya sekarang sudah hijau Acep. Nah, jadi akhir 2024 hijau semua, tidak 18 indikator Acep hijau semua. Jadi bukan hanya 767 miliar itu saja kinerjanya, itu hanya satu saja dari 18. Wah, kira-kira. Ya emang menarik kalau kita bicara transformasi Pak ya, di banyak perusahaan, karena saya sebagai konsultan juga sering terlibat dalam proses transformasi banyak perusahaan, itu selalu ngelihat transformasi itu heroik gitu Pak. Dan kalau heroik itu pengennya kelihatan ada dramanya dan pengennya kayak sulapan gitu kan Pak. So kita transform, wah tahun depan udah jadi begini, wah gedebak-gedebuk semuanya dilakukan dan kadang-kadang sporadik gitu Pak. Padahal kalau lihat dari pengalaman PT POS yang Bapak pimpin, justru transformasi itu letaknya ada pada kedisiplinan, ya, setiap Selasa gitu ya. Terus ditelatenin, ya, dilihat semuanya angkanya, dicek nih kok masih merah, kenapa, perbaikin lagi, konsisten, overtime. Jadi nggak pakai drama, nggak harus pakai gegap gempita gimana-gimana, ya, nggak muncul di media sosial juga, ya, tapi kejadian. Itu justru kunci transformasi itu ada di steady-nya tadi itu Pak. Ya. Apalagi kalau ngelihat PT POS ini kan perusahaannya ini
luar biasa. Saya tadi bercanda sama Pak Faisal. Ini kalau mau lihat Indonesia, itu lihat PT Pos Indonesia. Di kota besar ada bangunannya keren, megah, dari zaman Belanda lagi gitu ya. Sekarang udah jadi pos blok yang anak muda pada nongkrong, sampai di kampung, di desa terpencil pun juga ada gitu. Betul. Dari ada yang dikelola profesional, ada yang dikelola juga sama keluarga, anak turunan ada dalam satu cabang, kan ada gitu ya Pak ya? Iya. Nah saya kalau bisa memanage PT Pos dengan baik, mestinya bisa manage Indonesia. Makanya harus siap-siap jadi Presiden Republik Indonesia. Ampun. Ampun. Kalau kita lagi rame ngomongin calon presiden, nggak apa-apa ya. Doa aja dari sekarang. Karena amazing. Saya bisa ngomong begitu karena saya kan pernah terlibat ya. Pak Faisal ngasih kesempatan pada saya dengan tim di Cias untuk terlibat dalam proses transformasi itu. Ada beberapa kantor cabang lah ya. Di beberapa kota, dari yang besar sampai agak jauh. Untuk kita bantu berinovasi gitu. Dan emang nggak mudah sih Pak. Susah. Ya, kesimpulan kita itu bilang, ini Pak Faisal pernah tidur apa enggak gitu ya. Itu karena setengah mati Pak. Itu benar-benar menegakkan benang putus itu, saya baru tahu itu kayak gitu Pak. Itu amazing. Nah, pertanyaannya Pak, apa yang Bapak lakukan? Ya kalau misalnya kita bicara kota-kota besar, oke lah ya. Mereka educated, akses pada informasi ada, Bapak manggilnya juga cepat gitu kan. Bapak bisa samperin lah. Kalau di tempat-tempat terpencil, gimana mentransformasi mereka Pak? Supaya bisa catch up dengan teman-teman yang di kota besar. Jadi begini Mas Indrawan. Transformasi ini kan bukan sulapan ya. Bukan pekerjaan semalam gitu. Jadi saya menyebutnya sebagai penuh tangisan dan keringat lah gitu ya. Sepanjang 4 tahun. Sepanjang 4 tahun. Ya. Saya bilang selalu ke teman-teman, saya ini di pos jadi lebih soleh. Gitu. Gitu ya. Karena kalau tengah malam kebangun keringat dingin, terus nggak bisa tidur. Akibatnya tahajud gitu. Jadi tahajud itu bukan niat, karena gara-gara nggak bisa tidur gitu. Karena tadi ya kepikiran gitu, kebawa mimpi lah gitu. Tidur pun kebawa gitu ya. Nah jadi seperti itu. Maka kata kunci transformasi yang sulit ini adalah komunikasi. Jadi gini, saya cerita komunikasi ya, karena kalau transformasi ini tidak dipahami seluruh jajaran, jadi saya mengatakan transformasi, menceritakan transformasi ini sama ke seluruh stakeholder. Saya cerita kepada pemegang saham sama, saya cerita ke komisaris sama, saya cerita ke BOD saya sama, ke senior leader sama, ke seluruh pasukan sama, supaya nggak susah mengingatnya ya. Iya, karena kalau saya menceritakan dengan cara yang berbeda-beda, jadi susah. Ini saya ngomong sama siapa? Nanti takut ketukar malah. Ketukar gitu. Nah, maka kata kunci komunikasi. Oke lah, kalau ke pemegang saham, ke komisaris, ke yang high level itu tidak sulit dan jumlahnya nggak banyak. Yang sulit ke pasukan. Gitu. Jadi di awal, jadi setiap minggu saya itu bikin namanya CEO message, ya. Pesan di root. Setiap minggu ada pesan di root? Setiap minggu saya bikin pesan di root gitu ya. Awalnya itu kita posting ke di mana? Kita punya portal internal kan. Jadi kita posting di digital lah gitu ya, website kita, dengan harapan seluruh karyawan membaca. Ternyata suatu saat kan saya biasa kunjungan ke kantor cabang, membantu kantor cabang gitu. Saya tanya, nggak ngerti dan nggak baca. Wah, saya mikir, ini dunia lain ini gitu kan. Saya nggak bisa menggunakan cara digital. Maka akhirnya saya oke, kalau gini pesan saya nggak sampai ini, menyampaikan tentang rencana perusahaan, mau diapain, mau kemana, dirubah kemana, nggak sampai. Akhirnya saya tetapkan pakai cara tradisional, Pak. Sebulan sekali, pada minggu pertama saya minta apel. Jadi di pos ini sebulan sekali, minggu pertama, hari Senin minggu pertama, apel fisik. Kumpulin semua karyawan di lapangan? Di setiap cabang. Jadi pesan saya, CEO message saya itu saya sampaikan ke kepala cabang. Dibacakan? Dibacakan. Dibacakan di hadapan seluruh karyawan. Jadi, itu kayak zaman perjuangan dulu itu Pak? Betul. Itu kalau perusahaan... Indonesia udah merdeka lama loh Pak. Itu. Ternyata di sana belum merdeka ya? Itu kata Mas Indrawan. Ini kita bukan mengelola perusahaan yang hanya ada di kota besar. Ini di seluruh pelosok tanah air. Jadi cara satu-satunya physically presence. Gitu. Satu itu jadi kita oleh kepala kantor dibacakan, pesan itu disampaikan
didengarkan kan gitu. Wah gitu ya. Perkara mereka paham atau tidak paling enggak mendengarkan kan gitu. Kemudian yang menarik itu begini. Pesan itu harus saya sampaikan dengan menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang gampang. Jadi istilah-istilah yang saya pakai tadi kan, adaptability, bahasa Inggris nggak bisa itu, nggak bisa. Harus saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, simple dan langsung bisa difahami. Wah itu, jadi itu pola komunikasi itu ternyata itu mulai efektif. Ya, mereka mendengarkan itu tak pertama. Yang kedua, komunikasi ini penting. Jadi begini Mas Indra, ini harus saya jelaskan ya. Di pos itu antara manajer dengan pemimpin bisa dua orang yang berbeda gitu ya. Kepala cabang itu mungkin manajer, tapi belum tentu pemimpin. Ada pemimpin informal yang mungkin lebih berkuasa, lebih berpengaruh di kantor itu kan gitu. Dibandingkan pejabat strukturalnya ya. Iya betul. Nah, saya ingin menggabungkan karena kalau begitu nggak efektif nanti. Manajernya nyuruh apa, pemimpinnya bilang yang lain. Nah, pasukan korat-karit ini. Nah, maka saya menyatukan fungsi manajer dan pemimpin. Dengan kepala kantor menjadi pimpinan apel, itu meningkatkan kewibawaan dia. Saya loh yang mimpin unit ini. Saya tidak hanya managing. I am the leader of this unit gitu. Jadi berdiri di depan saya membacakan ini mewakili Dirut. Kan gitu, Pak. Gagah ya? Gagah. Kepala cabang di ujung loh, Pak. Saya mewakili Dirut. Nah, jadi ini menegakkan kewibawaan kepala cabang. Sehingga efektif. Leadership-nya jadi efektif kan karena semua orang jadi tidak ada pemimpin informal. Pemimpin formal. Cuman dia gitu. Nah, itu juga salah satu cara saya untuk menegakkan kewibawaan kepala cabang. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini sekali lagi karena saya menginginkan saya melakukan namanya RPM. Rotasi, promosi, mutasi. Jadi saya pilih berdasarkan merit system. Nggak peduli dengan umur. Umurnya masih muda mungkin, tapi bisa jadi kepala cabang. Ada kepala cabang umurnya baru 27 tahun. Oh ada. Jadi saya puter. Pokoknya kita lihat tidak tercapai, ganti. Ganti yang lain. Nggak tercapai lagi, ganti gitu. Sehingga sekarang mungkin ya 90% kepala cabang saya anak muda. Nah itu. Nah beda kan. Dan itu resistensinya gimana Pak? Teman-teman yang udah lebih senior, yang udah lebih dulu, yang budayanya kan udah kadung patriarki, Pak. Itu tadi. Kepala cabang walaupun dia masih muda, tapi dia pemimpin. Dan pegang surat dari Dirut. Dirut, ya. Saya mewakili Dirut. Efek gitu berarti ya? Efektif itu, Pak. Efektif. Jadi Indonesia itu masih begitu harusnya. Jadi apel secara fisik itu ternyata di pos Indonesia paling efektif. Jadi selain mengkomunikasikan berbagai rencana dan apa yang sudah berhasil dan apa yang belum berhasil, sekaligus tadi supaya kepemimpinan kepala cabang ini efektif. Itu penting karena kalau tidak efektif Pak, apa yang dia suruh belum tentu dikerjain. Ya kalau semuanya harus melalui instruksi tulisan, waduh lambat Pak. Nah, dengan dia jadi pemimpin yang efektif, maka semua program berjalan dengan cepat. Nah itulah terjadi akselerasi perubahan. Yang semula itu mungkin mendorong mobil mogok gitu. Makin lama begitu menggelinding, nah lama-lama jalan sendiri ya. Ya, lama-lama transformasi semakin cepat. Sehingga terjadi akselerasi perubahan dan otomatis impact-nya ujung-ujungnya duit lagi kan. Alhamdulillah selama 3 tahun terakhir ini net profit Pos Indonesia tertinggi sepanjang sejarah. 3 tahun berturut-turut. Itu sebenarnya impact terakhir. Jadi kuncinya empowering leader yang ada di daerah ya Pak ya. Buat mereka punya authority, komunikasikannya dengan cara metodologi yang memang tepat untuk lokasinya itu ya Pak ya. Betul. Ini tidak berlaku untuk semua perusahaan. Kalau perusahaan yang modern, mungkin kantornya hanya satu, nggak perlu yang seperti itu. Tahun lalu kan Pos Indonesia itu dapat anugerah di BUMN Award. Banyak banget sih, karena saya jadi juri udah tahun ke berapa sekarang, 4 kayak itu. PT Pos itu selalu ada yang menang, harus ada dapat gitu. Nah menarik tahun lalu itu dapat anugerahnya inovasi bisnis perusahaan terbaik. Gitu ya Pak ya. Nah itu
kebetulan saya nggak jadi jurinya di situ, jadi saya nggak tahu itu karena kita bagi-bagi ya. Apa aja sih Pak inovasi yang sudah dilakukan PT Pos? Kalau tadi kita bicara transformasi ya, sekarang kita bicara inovasi, apa saja dan gimana itu bisa terwujud Pak? Baik, jadi kita itu sebetulnya punya 2 program, transformasi dan inovasi. Tapi dua-duanya saya beri kerangka 7 sama. Jadi inovasi bisnis, inovasi product and channel, inovasi proses, inovasi teknologi, inovasi human capital, inovasi organisasi, dan inovasi culture. Jadi sama, aspeknya 7. Tapi tidak boleh bikin inovasi di luar itu. Intinya itu. Nah, sehingga kalau tadi ini kan bicara inovasi bisnis. Nah, inovasi bisnis kita adalah bagaimana menggeser gitu ya, menggeser portofolio pos yang sebelumnya berat di postal service menjadi logistik service. Nah, setelah 4 tahun kita melakukan inovasi bisnis tadi, sekarang portofolio logistik kontribusinya 48%. 48% dari total pendapatan. Kurir Express Parcel, kita biasanya singkat CEP ya. Kurir Express Parcel sekarang 27%. 27%, Betul. Kemudian financial service 13%, property service 3%. Nah, jadi bergeser dari yang dulu berat di postal service, sekarang jadi logistik yang paling besar. Jadi ya tentu ini anunya ya banyak sekali ini anunya perinciannya gitu apa saja inovasi-inovasi di bisnis. Tapi intinya kita mencoba menggeser di market size yang paling besar gitu. Karena logistik market size-nya paling besar. Jadi kalau kita sama-sama punya waktu 24 jam, kenapa harus nembak yang size-nya kecil? Mending nembak yang size-nya besar. Kalaupun dapat kecil pun masih besar gitu ya. Nah itu. Jadi cara berpikir gitu. Market size logistik nomor 1, market size Courier Express Parcel nomor 2, market size financial service. Kenapa nomor 3? Karena ini non-bank ya. Market size financial service inclusion disebutnya. Jadi targetnya adalah orang-orang yang nggak punya bank account gitu. Baru property service. Property service juga kenapa kok kecil? Ya karena kita leverage aset. Kita tidak bangun perumahan, bangun apa gitu enggak. Itu leverage aset aja. Jadi sehingga kita taruh target pokoknya dalam 4 tahun ke depan harus logistik nomor 1 gitu. Dan alhamdulillah sekarang kejadian gitu ya. Nah itu sebetulnya inovasi bisnis yang utama gitu. Yang 4 tahun yang lalu ketika kita podcast itu kan juga Pak Faisal nyebut 4 itu ya. Jadi betul. ini align banget dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama nih strateginya. Iya, betul. Hanya bedanya yang saya ingat Pak, waktu itu Bapak emang naruh nomor 1 logistik. Betul. Nomor 2-nya financial services. Iya, justru. betul. Betul ya Pak ya? Betul. Nggak salah berarti ya. Dan betul, nomor 3-nya baru kurir. Keempatnya baru properti. Ya, karena emang dia leverage aset doang ya pasti nomor 4 Pak. Apa yang ngebuat itu akhirnya berubah Pak? Shift. Jadi yang tadinya diandalkan financial services itu nomor 2, turun jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 2. Betul, jadi memang di financial service inclusions ini terjadi kompetisi yang luar biasa ya. Kalau kita ngomong payment gitu kan makin lama fee-nya makin kecil gitu ya. Karena persaingannya sudah sangat ketat. Biller juga artinya saling tuker aja itu biller yang kita punya dipakai oleh yang lain, biller mereka kita pakai gitu ya. Jadi kita kan financial service itu ada 5 ya. Kita singkatnya PICIS. Payment, insurance, credit, investment, saving. Nah, dari 5 produk ini di financial service, yang payment kita punya sendiri produknya. Karena kita ngurus sendiri kan itu PJB 1 dari BI. Nah, yang 4 ini fronting sebetulnya. Produknya orang lain kita bantu jualin. Ya, karena kita punya customer base, punya network, nah itu yang dimaksimalkan gitu ya. Misalkan BPJS, BPJS TK atau BPJS Kesehatan, kita kan itu kan produknya BPJS, tapi kita bantu. Jadi orang yang mau daftar BPJS TK tinggal datang aja ke seluruh kantor pos dia daftar. Mau bayar bulanan langsung bayar dan seterusnya. Jadi kemudian kita punya Postpay Gold untuk investment, punya insurance gitu ya, punya kredit dan seterusnya. Tapi itu milik orang lain. Sehingga pendapatan financial service kita itu fee-based. Ya, beda dengan bank. Kalau bank selain fee-based, dia punya NIM kan, net interest margin, selisih antara kredit dan saving. Gitu. Kita nggak punya itu karena nggak punya produk itu. Jadi transaction fee aja ya. Betul. Nah, fee-based inilah kompetisinya sudah sangat ketat di market.
Sehingga akhirnya terus terang aja ini tergerus. Jadi memang ini yang paling challenging. Jadi yang dua tumbuh, yang financial service justru turun. Makanya akhirnya tergerus di nomor 3 gitu. Waktu itu Bapak sempat ngomong bahwa ini tantangannya PT Pos itu adalah kalau teman-teman di fintech. Itu kan akuntansinya agak beda gitu ya. Dia punya alokasi dana marketing yang jor-joran, subsidi jor-joran. Kalau PT Pos melakukan itu, wah, udah pasti bermasalah nantinya gitu kan. Hanya 3% anggaran marketing itu kan Pak ya. Apakah itu yang berkontribusi terhadap sulitnya bersaing di sektor itu Pak? Jadi memang betul Mas Dran. Jadi kita kan, saya tidak mau subsidi silang. Jadi tiap portofolio bisnis harus profit. Jadi tidak bisa logistiknya profit, kurirnya profit, financial nggak profit nggak boleh. Kita harus disiplin nih. Namanya disiplin portofolio. Jadi portofolio financial service pun harus profit. Ya kamu pikir sendiri gimana profit kalau kamu ngeluarin biaya marketing terlalu besar bisa jeblok kan. Makanya kita memilih memang. Kita memilih fronting. Nah, sekarang kita sedang terus terang aja untuk menaikkan kembali kontribusi financial service. Kita sekarang lagi banyak kerjasama dengan bank. Ya bank-bank konvensional kan cabangnya tutup ya. Tapi sebenarnya mereka masih perlu ini kan, perlu physical interaction dengan customer. Ganti kartu, nyetak buku ya itu kan masih physical ya. Atau buka rekening baru itu kan kalau bank nggak bisa, harus fisik. Nah kita mencoba menjadi bisnis proses outsourcing outletnya bank, gitu. Termasuk cash in cash out. Nah jadi nggak enak kalau saya sebutkan di sini ya. Sudah ada beberapa bank yang cash in cash out-nya bisa dilakukan di pos. Betul. Jadi ini itu termasuk cara kita untuk jadi fronting. Artinya bank itu nggak punya cabang di kota itu, Pak? Nggak punya. Sehingga harus pakai punyanya pos gitu ya? Betul. Jadi mereka bisa kerjasama. Ya, tentunya mereka harus izin OJK untuk. Tapi yang izin kan banknya. Kita kan kayak bisnis proses outsourcing aja. Jadi meng-outsource outletnya bank. Customer service lah. Tadi kan orang datang ganti, Pak saya mau ganti kartu saya hilang, rusak atau apa bisa. Atau ganti buku, bukunya habis, minta ganti buku, ngeprint, saldo. Sebenarnya itu bagian dari leveraging assets juga ya Pak, sebenarnya Pak ya. Cuman bukan aspek fisik, tapi ini services ya Pak ya. Betul. Manfaatkan jaringan gitu ya. Betul. Dan bank tidak melihat pos ini sebagai pesaing. Jadi kita netral sebetulnya terhadap bank-bank. Jadi kita sudah nggak enak saya sebutkan, tapi sudah beberapa bank sudah bekerja sama. Dan ini kita jadikan salah satu program unggulan nanti. Terkait dengan hal itu, Bapak juga sempat nyebut bahwa Indonesia itu uang cash yang berputar itu 15.000 triliun. Betul. Ya, dan itu hampir 4 tahun yang lalu tuh. Sekarang mungkin nggak tahu, sekarang berkurang mungkin kali ya karena orang udah mulai sadar akan digital atau enggak ya gitu. Nah, dan Bapak nyebut bahwa BRI aja baru 800 triliun kalau nggak salah pada saat itu. Berarti kan masih banyak banget gitu. Itu yang pengen disasar oleh PT Pos kan ya. Betul. Apa yang terjadi Pak sehingga proyeksi wah ini ada kue besar nih, harusnya ini cuan nih, ternyata kok nggak ketangkep gitu Pak? Sebetulnya ketangkep sih, ketangkep. Jadi gini, nah itu tadi melalui diharapkan dengan fronting tadi transaksi di bank yang masih cash, ya cash in cash out dan sebagainya itu dipindah ke pos, bayar pensiunan, ya kan. Ada beberapa bank itu sampai 1.000 cabang ditutup, gitu kan. Loh, terus mau dikemanain ini, gitu kan? Padahal mereka juga harus bayar pensiunan Taspen maupun Sabri kan. Nah itu akan dipindah ke pos. Sudah ada yang dipindah sekitar 50.000 lah, tapi masih banyak yang belum. Nah ini yang seperti itu kita ambil. Ini statistik ya. Jadi kalau loket-loket di kota besar, 85% sudah cashless, yang di pos ya, outletnya pos. Tapi sisanya semuanya cash. Masih cash. Jadi rata-rata kalau di total nasional itu kurang dari 15% itu yang cashless secara nasional. Jadi 85% transaksi di outletnya pos itu masih cash. Kenyataannya seperti itu. Dipaksa pun cashless juga sulit gitu ya. Begitu, betul. Jadi luar biasa. Bahkan ya jangan disangka ya, kota-kota seperti Solo, agak ke pinggir sedikit, kantor cabang pembantu kita di mungkin 5 km dari kota lah gitu ya. Itu nyetor pajak aja, misalkan nyetor pajak 7 juta, cash Pak.
Kita teman-teman tanya, kenapa nggak ini kan pakai keris kah apa? Nggak mau Pak, maunya cash. Jadi masih seperti itu ya. Jadi masyarakat itu masih cash orient dan masih besar itu. Dan itulah yang sebetulnya masih kita pertahankan. Jadi keberadaan kantor cabang pos itu seperti tadi itu. Artinya potensinya masih besar Pak ya. Hanya mungkin saat ini belum sebesar kontribusinya yang kurir tadi Pak ya. Betul. Kurir tumbuh, logistik tumbuh pesat. Sehingga seolah-olah jasa keuangannya jadi mengecil. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Bertumbuh Pak ya. Bertumbuh tapi tidak secepat kurir, express parcel dan logistik. Kurir itu kan dulu sempat agak pesimis ya. Kalau seingat saya waktu itu Pak ya. Karena kan pesaingnya kan JNT, JNE dan sebagai teman-teman itu kan ya agresif sekali waktu itu. Makanya Bapak taruhin di urutan ketiga waktu itu. Di bawah finansial. Betul. Sekarang kenyataannya dia nomor 2 gitu ya. Betul. Apa yang terjadi Pak? Jadi gini. Di kurir parcel ini ada 2 segmen besar ya. Satu segmen kementerian lembaga pemerintah lah gitu ya, dan BUMN. Nah ini Pos Indonesia ini kan disebut sebagai ditunjuk oleh Komdiji sebagai penyelenggara pos dinas lainnya. Jadi kiriman dokumen, parcel atau apapun itu yang dari kementerian lembaga, Pemda, pokoknya pemerintah dan BUMN itu kita campaign terus sehingga dikasihkan ke pos gitu ya. Jadi kita berhasil mengakuisisi kembali kiriman-kiriman pemerintah dan BUMN gitu. Itu satu. Yang kedua di marketplace. Karena sumber parcel itu sekarang kenyataannya 85% marketplace. Nah, kita dulu di marketplace jelek. SLA kita jelek. Nomor 7, nomor 8 gitu. Pernah nomor 10 gitu. Nah, kita perbaiki terus. Bahkan di salah satu marketplace, boleh nyebut ya? Boleh Pak. Boleh ya? Kan di Shopee SLA kita nomor 1 Pak. Oh iya? Yes. Wow. Nah Shopee punya algoritma kan, kalau SLA-nya semakin baik, kirimannya semakin ditambah. Gitu. Jadi kita ternyata memperbaiki quality of service, itu ternyata sangat penting. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang mungkin bolehlah disurvei gitu ya, kalau nanti bantu Mas Indra nyurvei ke masyarakat. Kalau yang pernah nyoba mengirimkan parcel paket lewat pos, itu biasanya mereka surprise. Misalkan dijanjikan 4 hari, 3 hari sudah sampai. Dijanjikan 2 hari, sehari sampai gitu ya. Mungkin karena ekspektasinya rendah, OPT pos ini telat pasti gitu ya. Ternyata kok lebih cepat gitu. Gitu. Ya, jadi sekarang makanya kenapa tapi lama-lama ekspektasi naik loh Pak. Iya, betul. Kalau dulu masih diuntungkan karena ekspektasinya rendah ya. Sekarang udah kadung tinggi. Ya, betul. Makanya kenapa salah satu indikator kita tadi customer satisfaction kita ukur 2 kan, CSI dan Net Promoter Score NPS. Dua-duanya membaik sekarang. Gitu. Jadi itu kan kita ukur setiap tahun. Kalau NPS kan otomatis real time. Kalau yang CSI kan kita ukur setahun sekali. Alhamdulillah dua-duanya sekarang membaik. Jadi emang nggak bohong ya Pak ya. Kalau memang kita kasih pelayanan yang semakin baik. Ya, walaupun dulu kita nggak baik, tapi kita improve, akhirnya baik, SLA-nya bagus. Akhirnya market pun akan nerima ya Pak ya. Dan akhirnya market tuh adopt ya. Artinya market tuh rasional at the end of the day. Exactly. Mungkin di awal aja emosional. Tapi ketika kita konsisten buktikan, akhirnya rasional juga dipakai juga gitu ya Pak ya. Inakraf 2025 itu menunjuk Pos Indonesia sebagai official partner. Yang kemarin yang untuk kurir, untuk pengiriman untuk semua. Pengiriman. Jadi barang-barangnya UMKM yang mau dikirim ke JHCC ya, JHCC Senayan itu kita yang kirim. Kemudian mereka yang dapat order selama pameran Inakraf itu kita yang kirim. Kita buka 6 booth di situ untuk melayani seluruh UMKM di situ. Nah, ketika sisa barang yang nggak terjual balikin ke lokasi masing-masing, kita yang kirim lagi. Gitu. Jadi, Inakraf itu sulit Mas, karena di Inakraf itu hampir seluruhnya UMKM yang high end lah ya, yang di masing-masing kota, masing-masing daerah itu UMKM yang ngetop lah, barangnya bagus, penjualannya bagus, terkenal brandnya gitu. Itu baru bisa masuk Inakraf kan. Sehingga kita ketika dipercaya jadi official partner, wah itu brandnya naik juga. Nah, mereka trust kan. Mereka tentu mempercayakan kepada kita kan bukan karena tidak hanya ini BUMN kan nggak gitu, karena memang SLA kita semakin baik. Saya rasa demikian Mas. Kita juga dipercaya Kementerian Luar Negeri tahun lalu. Kementerian Luar Negeri itu bikin pameran di Peru 5.
5 Peru. Jadi UMKM di Indonesia dibawa ke 5 untuk ikut exhibition UMKM di sana. Itu semua kita yang ngirim. Barang yang mau dipamerkan, dijual tuh kita kirim ke sana. Yang nggak laku, balikin kita bawa balik ke Indonesia. Jadi itu pun Kementerian Luar Negeri kan menunjuk kita bukan karena ini BUMN kan, bukan gitu. Pasti ada unsur kepercayaan tadi. Karena risikonya tinggi bawa nama negara, jadi jangan ngasal gitu. Exactly. Wow. Kalau terlambat datang nggak jadi ikut exhibition, loh kosong kan ininya kotaknya gitu. Seperti itu. Ya, Pak Faisal, ini sebenarnya banyak banget yang saya pengen obrolin, tapi karena Bapak punya jadwal dengan kementerian, jadi kita harus tuntaskan. Cuman sebelum kita tutup, Pak, apa advice, pesan? Karena Bapak ini menurut saya menarik ya, karena jarang CEO di BUMN itu hampir 5 tahun ya. Biasanya 2 tahun udah diganti gitu ya. Nih Pak Faisal ini hampir sampai akhir dari masa kontrak kerjanya ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan diperpanjang lagi lah supaya Pos Indonesia ini makin jadi gitu ya. Nah, apa advice yang Bapak bisa berikan pada teman-teman, khususnya para CEO yang juga sedang melakukan proses transformasi, Pak? Ya betul. Jadi transformasi ini kata yang indah gitu ya. Tapi penuh tangisan dan air mata ya, dan darah dan keringat gitu ya. Jadi kalau kami punya prinsip, jangan melakukan transformasi kalau nggak jelas goalnya. Ya, nggak jelas goalnya. Karena apa? Transformasi ini mahal, Pak. Spending a lot of money gitu ya. Capex maupun Opex. Jadi kalau itu tidak membawa impact atau goal yang clear, maka jangan lakukan. Karena itu akan makin menyengsarakan kita ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sedang krisis baru melakukan transformasi. Itu sangat bahaya, Pak. Jadi seperti kami di 2021 itu hidup mati aja sudah. Kalau transformasi ini gagal, game over sudah. Tapi kalau berhasil lah baru nanti. Nah, saran saya sebaiknya perusahaan yang sedang sehat, ya sedang sehat, sedang punya kemampuan finansial yang bagus, lakukan perubahan. Jangan terlambat gitu ya. Jangan merasa kita akan sedang baik-baik saja. Kalau telat, Pak, itu tadi stresnya luar biasa melakukan transformasi itu. Jadi lebih baik pada saat masih sehat, masih dalam keadaan kemampuan finansial yang bagus, ngongkosin transformasi, lakukan. Even sekarang ini kan kemarin kita sudah menentukan 5 tahun pertama. 2024 selesai kan. Ini kan kita sekarang punya RJBP baru kan. Atau CSS lah, Corporate Strategic Scenario baru 2025-2029. Itu pun masih saya sebut transformasi. Jadi transformasi kedua Pos Indonesia. Tentu berbeda dengan transformasi pertama ini kan seperti Mas Indra lolos dari lubang jarum lah gitu ya. Selamat. Udah kita anggap 2024 kita selamat gitu ya. Nah, sekarang harus beda dong. Sekarang bicara pertumbuhan ya Pak ya? Jadi sudah bisa ngomong sekarang mau kita bawa kemana masa depan Pos Indonesia. Kira-kira seperti itu sudah. Jadi agak beda perubahannya. Dan di fase kedua ini kita lebih tenang. Karena perusahaan udah sehat ya? Lebih sehat, lebih punya kemampuan finansial untuk ngongkosin, untuk membiayai transformasi ini. Dengan lebih, dan juga mikirnya lebih Pak, lebih cool ya. Lebih terstruktur lah gitu ya. Gitu. Kalau dulu kan agak gerasa-gerusu karena emang situasinya membutuhkan begitu, emergency. Sedang emergency. Nah sekarang yang second phase ini sudah tidak emergency, tapi tetap saya dorong kita harus melakukan terus perubahan. Kalau kita bisa relevan hari ini, we have to keep relevant for tomorrow, for the future. Nah, kira-kira gitu Mas Indra. Pak Faisal, terima kasih sekali insight-nya. As always, saya belajar banyak dan insya Allah teman-teman juga pasti dapat insight yang banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak, ngobrol lagi Pak. Siap, saya senang juga. Terima kasih.